Untuk macam-macam tablet ini nanti ada macam-macam tabletnya akan dibahas ya. Oke, macam-macam tabletnya kita bedakan menjadi empat, ada empat macam-macam tablet. Yang pertama berdasarkan metode pembuatan ya. Berdasarkan metode pembuatan. Yang kedua berdasarkan distribusi obat dalam tubuh itu seperti apa. Kemudian berdasarkan jenis bahan penyalutnya. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan cara pemakaian. Yang pertama berdasarkan metode pembuatan ya. Jadi berdasarkan metode pembuatan nanti dibagi dua, ada tablet cetak dan ada tablet kempak. Kemudian kalau tablet cetak yaitu tablet yang dibuat dengan cara menekan massa serbuk lembab dengan tekanan rendah pada lubang cetakan. Sedangkan tablet kempak adalah tablet yang dibuat dengan cara memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul yang menggunakan cetakan baja. Jadi kalau tablet cetak itu dia tekanannya itu rendah, sedangkan tablet kempak itu adalah cetakannya tinggi. Tablet yang beredar sekarang umumnya adalah tablet kempak, itu yang sudah hasil daripada dengan tekanan tinggi. Kalau tablet cetak, kekuatannya tidak sebagus daripada tablet kempak. Kemudian berdasarkan distribusi obat dalam tubuh. Jadi bagaimana obat itu setelah masuk ke dalam tubuh. Yang pertama itu ada yang bekerjanya lokal dan ada yang bekerjanya secara sistemik. Karena sudah tahu bahwa yang bekerja lokal itu adalah obat-obatan yang bekerja setempat. Sedangkan bekerja sistemik artinya obat tersebut bekerja ke seluruh tubuh. Yang bekerja sistemik ini nanti dibagi lagi dua, ada yang ini maaf terbalik ya. Yang ini long acting ya. Jadi yang ini long acting, yang ini adalah short acting ya. Jadi yang ada yang bekerja pendek, ada yang bekerja panjang. Jadi yang DAT sama RAT ini adalah obat-obatan yang bekerja long acting ya. Jadi maaf, yang ini adalah short acting dan yang ini adalah long acting. Nanti yang long acting dibagi dua ya. Ini harusnya ini di posisi ini di sebelah sini ya. Yang ini yang long acting ini ada yang DAT, ada yang RAT. Kemudian ini penjelasannya. Kalau berdasarkan obat itu ada yang lokal, ada sistemik. Kalau lokal artinya setempat, contohnya itu adalah tablet hisap untuk pengobatan pada rongga mulut. Tablet hisap untuk mulut, kemudian opula untuk pengobatan infeksi pada vagina. Ini bekerja secara lokal. Yang tablet hisap misalkan saja vitamin ya, vitamin termasuk tablet hisap ya. Kemudian yang bekerja sistemik itu bagi dua, ada yang short acting, ada yang kalau short acting jangka pendek. Jadi dalam satu hari ini memerlukan beberapa kali menelan tablet. Jadi kalau kalian pernah minum tablet, kemudian tablet itu diminumnya 3 kali, misalkan sehari 3 kali satu tablet, maka itu bekerjanya itu obatnya dalam jangka pendek. Jadi maksud short acting di sini adalah obatnya diminum dalam sehari itu tidak satu kali, tapi beberapa kali minum tablet, entah 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, tergantung dari dosis yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Kemudian yang long acting ini yang bekerja panjang, ini dalam satu hari cukup menelan satu tablet. Misalkan saja kalau dalam kalau kalian punya orang tua yang punya penyakit jantung, kemudian dia dikasih obat jantung misalkan isosorbit, dia minumnya itu cukup 1 kali ya sehari, misalkan pagi 1 tablet. Atau obat diuretik ya, obat-obat yang bisa mengeluarkan air seni yang banyak diminum pagi hari, misalkan pagi setengah tablet atau pagi 1 tablet. Itu termasuk obat yang bekerja secara long acting atau jangka panjang ya. Jadi sistem itu dibagi dua, short acting dan long acting.
Kemudian yang bekerja long acting itu ada RAT dan DAT. Kalau RAT ini, kalau RAT ini bisa mewah. Ada RA yang kalau yang long acting ini ada dua, ada RAT, ada dan yang DAT. Kalau RAT ini dalam tablet itu terjadi pelepasan zat berkhasiat. Zat berkhasiat ini nanti melepasnya secara melambat. Nanti karena apa? Di sini ada pengumpahan zat granul berdasarkan khasiatnya ya. Kemudian ada DAT. Kalau DAT nanti granul-granul yang dibuat lama pecahnya dibuat menjadi tablet inti. Lalu granul yang kurang pecahnya lagi dibuat sekelilingnya. Jadi nanti granul inti itu ada granul yang proses pelepasannya itu paling lama, dan yang kedua dan yang ketiga pelepasannya yang paling atas itu yang paling cepat, yang kedua atau yang sedang, yang ke inti itu adalah yang lama pecahnya. Kemudian berdasarkan jenis bahan penyalurnya. Nah, apa sih kenapa tablet dibuat salut? Adapun tujuannya seperti ini. Pertama, kelembaban atau cahaya. Jadi tablet-tablet ya, yang biasa yang tidak disalut, kemudian yaitu bisa higroskopis ini maksudnya bisa menyerap air. Jadi kalau tablet itu bisa menyerap air, sifatnya itu bisa menyerap air, maka tablet ini jangan dibuat tablet tidak bersalut, tapi harus dibuat dalam bentuk salut ya, dalam bentuk salut agar zat aktif ini bisa terlindungi isinya dari eh, kelembaban yang ada di udara atau tak. Kemudian kedua adalah menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Jadi umumnya itu tablet itu obat itu umumnya itu obat rasanya pahit ya. Kenapa pahit obat itu? Karena dia terdiri dari senyawa organik basa lemah atau asam lemah, sehingga umumnya obat itu terasa pahit. Nah, karena obat itu pahit, maka supaya tidak pahitnya dikurangi, maka harus ditutupi dengan rasa dan bau yang enak. Apalagi kalau untuk anak-anak ya, rasa menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan jika ingin membuat tablet yang ditujukan kepada anak-anak. Kemudian ada zat aktif tertentu yang itu baunya itu sangat nggak enak ya, sehingga perlu disalut. Jadi alasan menutupi rasa dan bau ini merupakan salah satu alasan kenapa tablet itu disalut. Kemudian yang ketiga adalah membuat penampilan lebih baik dan menarik ya. Kalian melihat bahwa tablet-tablet yang disalut itu lebih menarik karena dia warnanya biasanya berwarna ya. Kalau kalian pernah melihat tablet ponsel itu tablet salut, dia itu warnanya lebih menarik daripada tablet yang berwarna putih ya. Tapi ini membuat penampilan lebih baik karena tidak menjadi suatu alasan yang kuat. Ini hanya ditujukan sebagai kemungkinan perusahaan membuat suatu produksi ini agar tujuannya jika dibandingkan dengan tablet yang hasilnya sama tapi dia mempunyai kelebihan, itu lebih menarik dan baik. Kemudian mengatur tablet yang pecah diutus. Jadi biasanya gini, tablet itu dia itu hancurnya pertama kali itu di mana? Apakah dia di lambung, di usus, dan di ususnya. Ada tablet tertentu dia yang harus pecah di ususnya agar ya ini kemungkinan salah satunya adalah untuk menghindari zat aktif tersebut tidak terdegradasi khasiatnya dikarenakan ada proses pencernaan yang ada dalam tubuh ya. Jadi tablet etek ini dimaksudkan agar tablet tersebut pecah di ususnya. Jadi nanti pada saat di lambung dia tidak pecah, tapi nanti diupayakan dipecahnya itu di usus. Ini adalah 4 tujuan dari kenapa tablet itu disalut ya. Kemudian
macam-macam jenis bahan penyalurnya. Jadi nanti banyak jenis bahan penyalurnya. Yang pertama adalah tablet salut biasa atau salut gula. Ya, namanya juga salut gula, berarti dia disalut oleh gula ya. Disalut oleh gula dari suspensi air yang mengandung serbuk yang tidak larut ya. Bagaimana proses penyalutannya itu ya tinggal istilahnya itu disemprot ya. Oke, nanti untuk bahan proses penyalutan nanti kalau ada video tentang proses penyalutan nanti di share biar kebayang. Jadi tablet yang sudah jadi itu seperti apa ya proses penyalutannya? Apakah tablet itu dimasukkan ke larutan atau seperti apa? Kemudian tablet salut selaput itu disalut dengan hidroksipenil selulosa atau penil selulosa. Jadi nanti uh, salut selaput ini dia isinya ini ya ada metil selulosa, hidroksi CMC dan campuran selulosa asetat lainnya. Kemudian ada tablet salut kompa itu disalut secara kompa cetak dengan menggunakan kalsium atau bahan penyalut yang cocok. Kemudian tablet salut enterik itu tablet yang disalut dengan ini yang tadi ya, kenapa tablet enterik yaitu tablet yang rusak atau menjadi tidak aktif akibat cairan lambung atau dapat menginfeksi mukosa lambung, maka diperlukanlah penyalut enterik. Jadi nanti tablet-tablet yang agar dengan tujuan supaya pecah di usus, maka ini termasuk adalah tablet salut enterik ya. Kemudian tablet lepas lambat atau stress release nanti dibuat sehingga agar jika obat ini dibuat dengan tujuan agar diinginkannya pelepasan zat aktif secara berlambat. Jadi bagaimana nanti proses penyalutan ini, proses zat aktif ini mempunyai efek itu secara perlahan-lahan. Kemudian berdasarkan cara pemakaiannya, jadi nanti berdasarkan cara pemakaian ada tablet biasa atau tablet telan. Ini adalah tablet-tablet yang sering biasa digunakan. Kemudian tablet telan ini dia dibuat tanpa penyalut, digunakan perolah dengan cara ditelan atau pecah di lambung. Jadi tablet yang biasa itu biasanya umumnya sebelum ke usus itu pecah dulu di lambung, tapi pecahnya tidak semuanya pecah, tapi itu secara bertahap. Kemudian tabletnya atau tablet itu betul seperti tablet biasa, cara pakainya dikunyah terlebih dahulu sebelum digunakan. Tablet kunyah ini misalkan saja obat-obatan mah seperti antacid atau promah itu cara penggunaannya nanti tidak ditelan ya, tapi dia dikunyah terlebih dahulu, kemudian nanti setelah dikunyah nanti baru ditelannya. Kenapa tablet ini dikunyah dahulu? Agar nanti pada saat proses pengunyahan ini bentuk tablet itu biar cepat hancur, jadi pas di lambung cepat berhasil ya, karena tablet kunyah ini bekerja dengan cara netralisir asam lambung yang ada di lambung, yaitu HCR ya. Jadi diharapkan dengan pecah hancur dulu di mulut, jadi dari tablet yang utuh, kemudian nanti hancur menjadi beberapa bagian yang lebih kecil-kecil lagi, nanti sehingga nanti pada saat di lambung terjadi proses degradasi tablet yang kecil-kecil tersebut, sehingga nanti bisa langsung mempunyai efek di lambung. Yang ketiga adalah tablet hisap atau lozenges atau trophes atau pastilles, yaitu suatu sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan. Jadi tablet hisap ini digunakan dengan cara dihisap. Contohnya saja adalah FG Trophes ya. Jadi kalau ada infeksi di tenggorokan ya, bisa menggunakan tablet namanya FG Trophes, itu di pemakaian secara dihisap ya. Tentu ini tablet yang dihisap ini diusahakan rasanya itu tidak pahit ya. Kalau pahit itu lumayan ya, kalau pahit mungkin tidak akan disukai oleh
konsumennya. Jadi nanti bentuk-bentuk nanti ada FP Trocase atau SP Trocase ya, itu termasuk daripada tablet hisap ya. Kemudian cara pemakaian selanjutnya itu ada yang tablet larut atau effervescent tablet. Tentu kalian sudah mendengar istilah effervescent tablet, yaitu suatu tablet yang cara pemakaiannya itu dilarutkan terlebih dahulu uh, di dalam air minum, biarkan biar habis, setelah itu baru kemudian diminum. Contohnya yang ada di pasaran adalah CAD redoxon ya, atau CAD redoxon tablet effervescent supradin. Ini sangat bisa merupakan salah satu contoh tablet effervescent ya. Pada kondisi sekarang ya, pada masa COVID ini diusahakan vitamin C ini sangat berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemungkinan penjualan tablet effervescent ini pada masa kondisi sekarang meningkat dikarenakan kebutuhan tubuh akan vitamin C sangat diperlukan. Yang selanjutnya adalah tablet implan atau pellet, yaitu tablet kecil ya, dia kecil kemudian bulat, steril dan berisi hormonnya digunakan dengan cara merobek jaringan. Jadi ini tabletnya itu kecil ya, kemudian steril, jadi nanti ada proses sterilisasi tablet. Jadi salah satu proses tablet yang disterilkan adalah tablet PS. Untuk proses sterilisasi dan sebagainya nanti dibahas di semester 2. Yang selanjutnya adalah tablet hipodermik, itu tablet steril, bobotnya 30 mg, lalu terair dengan cara dicelupkannya. Sama ya juga steril. Nanti beda isinya. Kalau tablet implan itu berisinya hormon ya. Kemudian berdasarkan cara pemakaian juga dibagi menjadi ada yang tablet bukal ya. Tablet bukal ini itu tablet yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara pipi dan gusi, yaitu tablet bukal. Sedangkan tablet sublingual, tablet yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara lidah ya, di bawah lidah. Jadi sub itu bawah ya. Sub itu bawah, lingual itu lidah. Jadi di bawah lidah ya. Jadi tablet yang di bawah lidah. Ya, ini yang tadinya seperti obat tablet ISDN atau isosobit di nitrat, merupakan tablet. Itu ini tabletnya disimpan di bawah lidah ya. Ini berbeda dengan cara long acting ya. Kemudian tablet vagina atau opula, yaitu satu tablet yang pemakaiannya melalui vagina, bentuk pipi oval, ya. Jadi ini tabletnya digunakan melalui vagina ya. Biasanya ini digunakan untuk penyakit infeksi seperti keputihan ya. Jadi nanti kalau keputihan, ibu-ibu kalau keputihan bisa menggunakan tablet opula ya. Ya, pemakaiannya seperti ya, dimasukkan ke dalam vaginanya. Kemudian tablet implan itu tablet yang pemakaiannya dengan cara menamakannya dalam jaringan ya, dalam jaringannya. Kemudian berdasarkan metode pembuatan kemarin sudah ya, ada granulasi basah, kering, dan pompa langsung. Nah, nanti berdasarkan pembuatan ada granulasi basah, kemudian ada granulasi kering, dan gempa langsung seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian cara pembuatan tablet ya. Bahan obat dan zat tambahan umumnya berupa serbuk tidak dapat langsung dicampur dan kemudian dicetak menjadi tablet karena akan ambiar dan mudah cepat dan mudah pecah tabletnya. Jadi sebetulnya pembuatan tablet itu kenapa ada proses pembuatan granulasi, proses granulasi itu alasannya ini ya, karena tablet itu akan ambar dan mudah pecah tabletnya. Kalau pada praktek TPSO tahun kemarin kita coba tablet langsung dibuat dari serbuk, itu apakah jadi atau tidak, ternyata ya tidak jadi ya.
salah satunya ininya akan hambar dan mudah pecah tabletnya. Sehingga campuran serbuk itu harus diubah menjadi satu granul ya. Jadi granul ini tujuannya itu supaya tidak ya. Kemudian campuran serbuk itu campuran serbuk itu disebutnya itu adalah granul. Jadi granul itu adalah campuran daripada serbuk ya. Jadi kalau serbuk itu kecil halusnya halus seperti kalau kalian praktek udah praktek DDK mencampurkan serbuk itu bentuknya halus ya. Tapi kalau granul ini bentuknya lebih besar daripada serbuk ya. Jadi suatu kumpulan jadi granulnya suatu kumpulan serbuk yang ukurannya lebih besar daripada serbuk. Ya. Kumpulan serbuk yang ukurannya lebih besar daripada serbuk. Proses pencampuran serbuk menjadi granul itu disebutnya granulasi. Jadi granulasi adalah suatu proses untuk memperoleh granul. Nah ini ya. Jadi ini sebenarnya itu granul itu kumpulan serbuk dengan volume lebih besar yang saling melekat satu sama lain. Ya jadi granul ini ada kata-kata saling melekat. Berarti nanti kenapa ini melekat? Maka ada satu zat yang bisa memperkuat zat tersebut ya. Ini sudah dibahas pada komponen tabletnya, yaitu di antaranya ada zat pengikat ya, zat pengikat. Kemudian adapun tujuan granulasi ini seperti apa? Jadi supaya sifat airnya baik atau free flowing. Jadi nanti pada saat granul dimasukkan ke dalam mesin kompas cetak, dia mempunyai sifat alir yang baik. Kemudian, jadi kalau nanti pada saat mesin proses pencetakan tablet pada saat dimasukkan ke hopper, oke, nanti kita akan bahas ya tentang mesin tablet seperti apa. Jadi pada saat memasukkan zat dari ke mesin tablet melalui hopper, dia harus mengalir dengan baik. Kalau tidak mengalir dengan baik, tentu tidak bisa di proses pencetakan tidak berjalan lancar. Kemudian ruang udara dalam bentuk granul jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan bentuk serbuk jika diukur dalam volume yang sama ya. Tentu saja bahwa ruang udara kalau di kumpulan serbuk itu banyak udaranya, tapi kalau dalam bentuk granul udaranya lebih sedikit ya, karena apa ya, volumenya besar ya, sehingga prosesnya pencetakan bisa berjalan dengan baik. Kemudian agar pada saat dicetak tidak mudah melekat pada stempel dan mudah lepas dari cetakannya. Jadi nanti dalam mesin cetak itu ada punch dan die. Nanti pada saat proses pencetakan, pada saat dicetak diusahakan tablet itu tidak menempel di cetakan dan punch dan die-nya. Oke, nanti kalian mungkin ini belum kebahas ya seperti apa, karena kalian belum praktek melihat secara langsung mesin tablet yang ada di sekolah. Tapi mudah-mudahan nanti Bapak usahakan ada video tentang mesin cetak tablet biar terbayang. Tapi intinya bahwa granulasi ini adalah agar pada saat dicetak tablet itu tidak menempel ya. Jadi kalau di tablet itu dicetak ya bisa tercetak sepenuhnya ya. Jadi tidak ada tablet yang ada bagian tertentu ya yang tidak tercetak. Nah, ini adalah proses pembuatan tablet seperti yang sudah dibahas-bahas sebelumnya.
Ya, Bapak upayakan kalian ini sudah hafal di luar kepala ya, proses granulasi basah ini. Ini tidak akan terlalu dibahas sama Bapak karena sudah di minggu kemarin ya. Hanya saja nanti perlu bagaimana proses prakteknya secara langsung di lapangan, tinggal proses percetakannya langsung. Kemudian granulasi kering ini tidak pada saat praktek umumnya tidak ada praktekan ya karena eh, perlunya mesin tablet dengan ukuran tablet yang lebih besar ya. Jadi intinya granulasi kering ini nanti ada serbuk itu kemudian dia dibentuk dulu serbuknya kemudian dia dicetak ya dia dicetak kemudian dua kali cetakannya sehingga nanti ada tablet besar atau istilahnya selang. Nanti selang ini kemudian digiling, dihancurkan lagi, kemudian dicetak lagi menjadi bentuk tablet yang diinginkan. Jadi kalau ini pada saat di sekolah ini eh, dua kali pencetakan kemudian kompa langsung ya jadi kompa langsung ini tidak mulai proses granulasi tetapi ini kompa langsung meskipun ini tidak proses granulasi tapi ini mempunyai salah-salah tertentu. Mi ya Mi hafid ini dulu cina. Baca dulu ini bisa nggak cina? Tes dulu ini hanya seperti Quran sebentar. Oh. Kayak masih kedengaran nggak suara Bapak ini? Masih Pak. Masih Pak. Oke, kalau kompa langsung nanti ini tidak mulai proses granulasi tapi langsung dicetak. Kenapa ini langsung proses dari serbuk langsung dicetak dikarenakan si zat aktifnya itu dalam jumlah yang sangat kecil ya. Jadi untuk zat-zat dengan senyawa dengan dosis yang kecil itu biasanya digunakan kompa langsung. Tentu saja nanti pemilihan kompa langsung ini ada persyaratan-persyaratan tertentu agar proses pencetakan ini bisa dibuat dengan baik. Nanti akan kita tinjau lebih dalam lagi tentang pembuatan tablet secara granulasi basah, kering dan langsung. Ini adalah baru intisari dari proses pembuatan tablet. Nah ini ya, jadi nanti kompa langsung ini dia dilakukan jika jumlah zat molekul per tabletnya yang cukup untuk dicetak, khasiatnya mempunyai sifat alir yang baik, kemudian zat khasiatnya berbentuk kristal yang bersifat trifluorin. Jadi nanti selain zat aktifnya itu jumlahnya kecil ya, kemudian ini zat khasiat juga dia mempunyai sifat alir yang baik. Jadi nanti tidak semua zat aktif dalam jumlah dosis kecil itu mempunyai sifat alir yang baik. Kalau alirnya baik atau tidak nanti bisa dilihat dari reformulasi dari senyawa zat aktif tersebut ya. Jadi nanti data preformulasi sangat penting untuk mengetahui apakah zat tersebut mempunyai sifat alir yang baik ya. Kemudian selanjutnya zat tersebut mempunyai bentuk kristal yang bersifat trifluorinnya ya sama ya. Jadi nanti diusahakan bentuknya kristal ya. Jadi nanti kalau seperti ini saja bayangannya. Kalau kalian mau memasukkan suatu bahan ke dalam corong, nanti serbuknya itu tentu lebih mudah serbuk dengan bentuknya kristal daripada serbuk yang tidak berbentuk kristal ya. Tentu saja nanti proses mengolahnya akan lebih baik yang berbentuk kristalnya. Jadi nanti ini adalah persyaratan yang harus
penuhi jika ada proses pembuatan secara gempa langsung ya. Di sini jumlah zat khasiat per tabletnya cukup untuk dicetak ya. Maksudnya ini adalah bagaimana nanti kalau dibuat mungkin kalau dibuat satu tablet tidak mungkin ya, mungkin ini dibuatnya dalam jumlah yang banyak, misalkan 500 tablet atau 1000 tablet ya, sehingga zat khasiat itu jumlahnya cukup untuk dicetak ya. Kemudian bahan pengisinya ini ya, selulosa mikrokristal, laktosa anhidrat, laktosa semprot kering, beberapa parti termodifikasi. Ini adalah bahan-bahan pengisi yang digunakan oleh gempa langsung ya. Jadi tidak semua pengisi bisa digunakan untuk proses gempa langsung. Yang kemudian contohnya adalah tablet hesamin, tablet NaCl, dan tablet KMNO4. Ini adalah tablet-tablet yang bisa dibuat dengan cara gempa langsung ya. Tablet NaCl ini adalah tablet natrium klorida ya. Ini bentuknya seperti kristal ya, ingat saja seperti garam ya, garam dapur ya, ya seperti itu bentuknya, bentuk serbuknya. Jadi mungkin itu pada saat mau dicetak, proses masukkan ke dalam corong itu tentu lebih mudah di proses mengalirnya serbuk yang ke tempat cetakan lebih baik ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak ya. Nanti ada tugas, silakan dipoto dulu ini tugasnya nih sebentar. Oke, ini karena ini gangguan. Oke, untuk tugasnya nanti di share ya. Itu pun kalau nanti bawa tidak kalau buatnya mengisi ya. Kalau buatnya mengisi berarti tidak ada tugas. Kalau buatnya tidak mengisi berarti tugasnya tidak ada. Oke, sebelum tutup ada pertanyaan? Atau nanti aja berlanjut DW aja ya, berlanjut DW aja. Oke, cukup saja dari Bapak, sekian ya untuk persiapan sholat dan sebagainya, makan siang dan sholat sebagainya. Insya Allah nanti ketemu jam 1:30, nanti Bapak coba buat mengasih materi apa. Oke, dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.